Halo, masih seputar bahasan mengenai gravitasi ya. Jadi, eh, kalau pada video-video sebelumnya gue menjelaskan mengenai hukum gravitasi yang digagas oleh Isaac Newton gitu kan. Nah, sebenarnya jauh sebelum Newton, yaitu pada tahun 1500-an, itu ada ilmuwan yang bernama Johannes Kepler yang berasal dari Jerman ya. Beliau itu astronom ataupun fisikawan gitu ya, yang sangat menginspirasi Newton gitu. Jadi jauh sebelum Newton mengungkapkan hukum gravitasinya, terlebih dahulu ya Johannes Kepler menggagas terkait hukum gerak planet ya. Tanpa Johannes Kepler tahu bahwa sebenarnya planet dan bintang itu saling tarik menarik gitu ya. Jadi waktu itu konsep tarik menarik dari gravitasi belum ditemukan. Ya, jadi hukum Kepler itu erat kaitannya dengan yang namanya hukum gerak planet. Hukum gerak planet. Ya. Jadi ada 3 hukum gerak planet yang digagas oleh Johannes Kepler gitu ya. Nah, yang pertama adalah ya, di sini ada gambar matahari, planet dan juga orbitnya yang warna putih. Ya, apa kata Johannes Kepler di hukum pertamanya? Dia bilang sebuah planet mengelilingi bintang dengan orbit yang berbentuk elips. Ya. Sebuah planet mengorbit bintang dengan lintasan berbentuk elips. Ya, kata Johannes Kepler begini. Nah, terus apakah semua planet ya yang mengelilingi matahari di tata surya kita itu mengorbit dengan lintasan yang elips, ataukah ada yang mungkin cenderung lebih lonjong atau lebih mendekati lingkaran gitu ya. Nah, ternyata ada sebuah besaran ya, yang kita sebut sebagai eksentrisitas. Ya, eksentrisitas. Simpelnya eksentrisitas itu sama dengan kelonjongan orbit. Ya, jadi kelonjongan orbit di mana nilai eksentrisitas itu batasnya adalah ya 0 kurang dari atau sama dengan E ya. Di mana E kurang dari atau sama dengan 1. Artinya ya ketika E-nya ini 0 itu orbit berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkaran. Sedangkan ya kalau 1 sama dengan 1 maka lonjong oval tapi cenderung berbentuk parabolik gitu ya. Kayak lonjong sekali gitu ya. Nah, di antara 0 dan 1 yaitu oval biasa gitu. Nah, contohnya adalah orbit bumi gitu ya. Orbit bumi terhadap matahari ya. Dia lonjong tapi lebih cenderung mendekati bulat karena kalau tidak salah nilai eksentrisitas bumi terhadap matahari itu adalah 0,03 atau 0,06, gue lupa. Ya, intinya seperti itu. Ada besaran yang kita sebut sebagai eksentrisitas. Dimana eksentrisitas ini kan kelonjongan bisa diukur berdasarkan apa? Berdasarkan sumbu semi mayor dan minor gitu ya. Ini kalau kita buat garis ya. Jadi ada 2 garis yang membagi orbit elips ini ya teman-teman ya. Dimana ini disebut sebagai yang vertikal ini ya disebut sebagai sumbu minor ya, dan yang horizontal
Itu disebut sumbu mayor ya. Kayak gitu. Nah, itu ntar panjang dari kedua sumbu ini itu menentukan tingkat kelonjongan atau eksentrisitas dari orbit sebuah planet. Dan yang kedua, ya, yang kedua ini berkaitan dengan periode dan luas wilayah yang dilalui ya. Gue pengen mendeskripsikan hukum 2 Kepler dengan bahasa Inggris. Karena menurut gue literatur bahasa Inggris lebih mudah dipahami ketimbang gue baca definisinya berdasarkan bahasa Indonesia. Agak sulit gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, ya dalam sumber literatur luar negeri, ya hukum 2 Kepler itu cuman dideskripsikan singkat seperti ini. Ya. Equals, ya. Equal areas ya, equal areas in equal time ya, kalimat yang sangat singkat tapi ini bisa kita pahami. Maksudnya gini, jadi antara planet dan matahari gitu ya, jadi kan planet itu mengorbit matahari dan dia itu melewati titik-titik yang berbeda. Nah, katakanlah gini, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, titik dari A ke B, ya, titik dari A ke B, ya, titik dari A ke B itu kan pasti memiliki luas, ya gak? Ya, dia pasti memiliki luas, ya. Nah, titik A ke B memiliki luas. Nah, antara A sama B, ya antara A ke B ya maksudnya ya, atau dari titik A ke titik B itu ditempuh dalam waktu T, ya, atau dalam interval waktu atau selang waktu delta T. Nah, kemudian ya, anggaplah planet berpindah ke posisi C, dari posisi C lalu ke posisi D, ya. Jadi kita buat lagi ya. Nah. Ya. Ini daerah arsirnya. Ya, atau daerah yang disapu gitu ya. Ya. Dari C ke D itu interval waktu yang dibutuhkan adalah delta T juga. Nah, maksudnya equal areas in equal time itu adalah luas daerah yang dilalui ya dalam interval waktu delta T itu sama dengan ya luas wilayah yang lainnya kayak gitu. Jadi dari A ke B ya dengan dari C ke D itu ditempuh dalam waktu yang sama. Meskipun meskipun terlihat ada yang lebih besar atau ada yang lebih kecil. Ya, kalau dilihat seperti ini mungkin tidak terlalu tampak perbedaannya ya. Misalnya gue buat lagi posisi yang ini, ya, posisi yang sangat sempit di sini, yang dekat dengan mataharinya. Ya, ini gue buat sumbu lagi yang baru, ya. Gue buat sumbu lagi yang baru. Nah, terlihat sangat berbeda bukan? Ya, dengan yang sebelumnya. Katakanlah ini titik E, F. Nah, dari A ke B, katakanlah itu membutuhkan waktu 6 bulan. Nah, maka dari C ke D juga 6 bulan. Ya, terus dari E ke F itu juga sama, meskipun tampak luas wilayahnya katakanlah lebih pendek daripada daripada yang lainnya, tapi ini ditempuh dalam waktu yang sama yaitu 6 bulan. Dan luas wilayah yang disapu juga sama kayak gitu. Kelihatannya aja lebih kecil atau lebih pendek, tapi itu luasnya sama dan waktu tempuhnya juga sama. Kira-kira kayak gitu. Maksud dari equals areas in equal time. Ya, luas wilayahnya sama ditempuh dalam
interval waktu yang sama. Kira-kira kayak begitu. Lanjut, ya, hukum Kepler yang ketiga. Ya, hukum Kepler yang ketiga itu mengatakan bahwa jari-jari, ya, jari orbit, ya, planet, ya, jari-jari orbit planet, ya, berbanding lurus dengan periodenya. Ya, mungkin kalau teman-teman baca definisinya di di buku-buku sekolah gitu ya, seperti ini mungkin dikatakan. Jari-jari orbit planet dipangkatkan 3 akan berbanding lurus dengan periode revolusi planet dipangkatkan 2. Ya, agak gimana ya definisinya ya. Gua dulu waktu sekolah ketika membaca kalimat itu sangat pusing sekali. Maksudnya apa coba? Ya, berbanding lurus dengan pangkat 3, pangkat 2. Nah, akhirnya gue buat simplifikasinya seperti ini. Jari-jari orbit planet berbanding lurus dengan periodenya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan planet itu letaknya makin jauh dari matahari, ya, maka periode revolusinya juga akan semakin lama. Ya, sebaliknya, ketika planetnya lebih dekat dengan matahari atau bintangnya, maka periode revolusinya juga akan semakin cepat. Kayak begitu. Ya. Nah, bentuk ya rumus dari hukum Kepler ketiga, ya, berdasarkan tadi perkataan ya, itu mungkin teman-teman bisa menjumpai rumusnya seperti ini. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan T2 kuadrat per ini R ya, bukan T ya. Ini R1 ya, pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, ini T2. Kayak gitu ya. Atau bisa juga dijumpai seperti ini bentuknya. T1 per T2 ini sama-sama pangkat 2 dan R1 per R2 itu sama-sama pangkat 3. Tetapi dari mana ini ada berasalnya? Gitu ya. Nah, ternyata Newton kan tadi udah katakan ya, bahwa Newton itu ngefans banget sama Kepler gitu kan. Akhirnya dia membuka atau membaca-baca gitu ya publikasi ya si Johannes Kepler ini ya. Ya, di tulisan-tulisan Kepler ini ya, salah satunya yang dibedah sama Newton itu hukum 3 Kepler. Nah, dia berusaha untuk mengutak-atik gitu ya, atau mengaitkan ya hubungan antara konsep gravitasinya dengan hukum gerak planet dari Johannes Kepler. Ya, kita kembali ke bahasan video sebelumnya mengenai periode orbit dan kelajuan orbit planet gitu ya. Nah, yaitu ketika planet mengelilingi ya, bintang atau matahari dengan gerak melingkar, maka dia akan mengalami gaya sentripetal sebesar ya mv kuadrat per r. Gitu ya. Nah, terus antara bintang dengan planet itu kan mengalami gaya tarik menarik atau gravitasi. Jadi G dikali M besar M kecil per R kuadrat sama dengan M V kuadrat per R. Ini bisa kita coret sisa R, coret habis. Maka akan bersisa G dikali M per R sama dengan V kuadrat. Nah, V kuadratnya ini itu kan kelajuan linear ya. Kelajuan linear ya. G M ya per R gitu ya, sama dengan 2 pi R per T kuadrat. Ya, kalau diselesaikan ya ini jadinya G M per R sama dengan 4 pi R pangkat 2 per T. Kali silang jadinya
4pi R pangkat 3 sama dengan GMT. Yang akhirnya kita mendapatkan bentuk ya. Oh ya, ini kuadrat ya nanti ya, dikuadratkan ya. Nah, yang akhirnya kita bisa mendapatkan bentuk ya, kedua ruas dibagi dengan GM dan dibagi dengan R pangkat 3 yang akhirnya menghasilkan bentuk R pangkat 3 ya, per T, atau kalau mau dibalik juga boleh, jadinya di sini T ya, pangkat 2 per R pangkat 3. Ya, di sininya jadinya 4pi per GM. Nah, ini teman-teman akan menemukan bentuk dari periode dan jarak ya antara planet dengan bintang, di mana nanti T kuadrat per R pangkat 3 itu bernilai konstan dan melahirkan bentuk seperti di atas ini gitu ya. Jadi di sini terbukti bahwa ada hubungan antara konsep hukum gravitasi Newton dengan hukum gerak planetnya Johannes Kepler. Oke, itu aja penjelasan dari gua terkait hukum gerak planet dan hubungannya antara Newton dengan Johannes Kepler. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Alternativa Project.